terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Zaidul Komar Syabani dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kali ini saya akan membahas tentang ekonomi bisnis syariah. Materinya tentang wakalah. Apa sih wakalah itu? Yuk langsung lihat penjelasannya. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Apa sih wakalah itu? Nah, di sini adalah penjelasannya. Pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan atau al-fiz. Terus yang selanjutnya penyerahan, at-tafwid, dan atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain, al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, atau an-naqbalun niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Yang selanjutnya adalah dasar hukum wakalah. Di sini terdapat 3 dasar hukum wakalah, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Maaf ya, ini salah penulisan. Yang Al-Quran, salah satu dasar dibolehkan al-wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, dan juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, maka utuslah seseorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 35. Kemudian lanjut ke yang hadis. Banyak hadis yang dapat dijadikan landasan kebahasan wakalah. Di antaranya, suatu ketika Rasulullah pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Nizam atau Urwah al-Bariki untuk membeli domba kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk yang ijma, para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat 3 rukun wakalah. Rukun yang pertama adalah 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan atau mewakil dan orang yang menerima perwakilan atau yang sering disebut wakil. Yang kedua adalah sikhat, yaitu ijab kabul, dan yang ketiga adalah muwakkal fih atau sesuatu yang diwakilkan. Yang selanjutnya adalah syarat wakalah. Terdapat 4 syarat wakalah. Syarat yang pertama itu syarat-syarat muwakil yang mewakilkan, yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, dan orang mukallaf yang atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Yang kedua adalah syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Ada itu cakap hukum, terus dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dapat dikatakan sanggup untuk menjalankan tugas itu. Yang selanjutnya adalah wakil, adalah orang yang diberi amanat. Selanjutnya yang ketiga adalah hal-hal yang diwakilkan atau muwakkal fi. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
Yang keempat adalah syihad atau lafal untuk mewakilkan. Pembatalan wakalah. Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap atau wafat, meninggal dunia, maka pemberian kuasa tersebut batal. Sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Selanjutnya adalah berakhirnya sistem wakalah. Yang pertama itu meninggalnya salah satu pihak pemberi kuasa atau wakilnya. Yang kedua adalah bila yang mewakilkan atau yang mewakili itu ada gangguan kejiwaan, itu gila. Yang ketiga adalah pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak atau perjanjiannya sudah berakhir. Yang keempat, pemutusan oleh mewakil terhadap wakil sekalipun wakil tidak mengetahuinya. Menurut Syafi'i dan Hambali, tetapi menurut Hanafi, wakil wajib tahu sebelum ia tahu, maka tindakannya sebagai sebelum ada pemutusan. Yang kelima adalah wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu mewakil mengetahuinya. Yang keenam, keluarnya orang yang mewakil dari status kepemilikan. Ini adalah mekanisme wakalahnya. Skema akad wakalah bisa dibaca sendiri. Seperti inilah skemanya. Ya, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan pengetikan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.